Solus Populi Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran reforma agraria yang bertujuan untuk memeratakan struktur kepemilikan tanah selaras dengan upaya pemerintah menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai hal yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fui Wanli dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil riset saya dalam Lomba Esai Agraria Nasional ke-9 tahun 2023 mengenai akar permasalahan dan solusi atas rendahnya capaian redistribusi tanah objek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan di Indonesia. Penyelenggaraan kebijakan reforma agraria tidak terlepas dari konsepsi welfare state yang dicetuskan oleh Kranenberg bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pemelihara ketertiban, tetapi juga aktif menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat sebagaimana alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945. Dasar pelaksanaan reforma agraria saat ini adalah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria. Mengacu pada pasal 5 ayat 1 huruf A, reforma agraria dilakukan melalui penataan aset dan penataan akses. Sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan reforma agraria, skema redistribusi tanah dalam penataan aset saat ini belum berjalan sesuai dengan tujuan reforma agraria. Hal tersebut terlihat dari belum tercapainya target redistribusi tanah pada periode 2015 sampai 2021. Berdasarkan data yang dihimpun oleh GTRA Pusat dan Kementerian ATR BPN, hanya 1,44 juta hektar dari 4,5 juta hektar tanah yang berhasil diredistribusikan. Dari jumlah tersebut, realisasi redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan hanya seluas 0,3 juta hektar dari target sebesar 4,1 juta hektar tanah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa cita-cita reforma agraria untuk menjamin pemerataan sosial ekonomi masyarakat melalui pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah masih jauh dari harapan. Lantas, apa yang menyebabkan rendahnya capaian redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan? Bagaimanakah cara mengatasi hambatan tersebut? Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan rendahnya capaian redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Pertama, ketiadaan regulasi yang mengatur mekanisme dan kewenangan lembaga atas pengambilan pemenuhan kewajiban perusahaan untuk mengalokasikan 20% dari tanah yang dilepaskan dari kawasan hutan untuk perkebunan. Tanah tersebut menjadi salah satu sumber objek TORA sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf A Permen LHK nomor 17 tahun 2018. Kekosongan hukum terkait dengan kewenangan lembaga dan mekanisme pelaporan tersebut mengakibatkan banyak perusahaan tidak melaporkan kewajibannya. Hal ini terbukti dari rendahnya jumlah perusahaan yang memenuhi kewajiban penyediaan TORA dari izin perkebunan untuk dijadikan sebagai perkebunan masyarakat. Di Provinsi Sumatera Selatan, baru terdapat satu perusahaan yang memenuhi kewajiban tersebut, yaitu PT Hindoli. Adanya kekosongan hukum ini secara tidak langsung menyebabkan TORA yang bersumber dari alokasi tersebut tidak ditindaklanjuti untuk diredistribusikan kepada masyarakat. Kedua, ketiadaan basis data terintegrasi yang menghimpun data-data dari lintas kementerian berupa data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, data pemegang HGU, dan data izin usaha perkebunan serta realisasi kegiatan fasilitasi perkebunan. Hal ini akan menyulitkan kerjasama antara KLHK dan Kementerian ATR BPN yang berakibat pada tidak kunjung ditindaklanjutinya TORA yang bersumber dari alokasi 20% tanah yang dilepaskan dari kawasan hutan untuk perkebunan. Ketiga, adanya ketidaksepahaman antara KLHK dan Kementerian ATR BPN mengenai proses pelepasan dan pencadangan tanah. Ketidaksepahaman tersebut bersumber dari tidak dibangunnya komunikasi yang baik antara kedua kementerian.
Padahal pelepasan tanah kawasan hutan dan tata caranya telah secara jelas diatur dalam Permen LHK nomor 17 tahun 2018. Keempat, lamanya proses penerbitan SK Biru pelepasan kawasan hutan. Berdasarkan keterangan Lydia Ega, konsultan perorangan reforma agraria Kanwil ATR BPN Provinsi Sumatera Selatan, hanya terdapat satu SK Biru yang berhasil diterbitkan oleh Menteri LHK dari 13 kabupaten atau kota di Sumatera Selatan yang mengusulkan pelepasan lahan dari tahun 2018 hingga 2019. Apabila SK Biru tidak kunjung diterbitkan, objek TORA yang dilepaskan dari kawasan hutan pun tidak akan kunjung ditindaklanjuti untuk diberikan hak atas tanah bagi masyarakat, sehingga berimplikasi pada terhambatnya capaian target redistribusi TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Apa akibatnya? Tidak tercapainya target redistribusi tanah menyebabkan angka ketimpangan pemilikan tanah di Indonesia tetap tinggi. Hal ini tercermin dalam indeks rasio Gini kepemilikan tanah pada tahun 2020 yang berada di angka 0,54 sampai 0,67. Artinya, hanya 1% rakyat Indonesia yang menguasai 54 sampai 67% sumber daya tanah. Kemudian, bagaimanakah mengurai kemacetan redistribusi TORA dari pelepasan kawasan hutan? Pertama, merevisi Perpres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria dengan menambahkan substansi pasal mengenai kewenangan ATR BPN sebagai tindak lanjut dari tanah yang telah dilepaskan berdasarkan SK Biru untuk diredistribusikan. Dalam hal ini, ATR BPN merupakan lembaga yang paling sesuai untuk mengelola objek TORA dari tanah yang telah dilepaskan dari kawasan hutan karena berkenaan dengan domainnya untuk memberikan hak atas tanah. Kedua, merevisi Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria dengan menambahkan substansi pasal mengenai mekanisme pengambilan TORA dari alokasi 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan. Mekanisme ini dilaksanakan dengan cara membuat peta bersama yang merupakan integrasi dari himpunan data dan peta pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, data pemegang HGU, dan data izin usaha perkebunan serta realisasi kegiatan fasilitasi perkebunan, melakukan verifikasi terhadap lokasi TORA yang ditetapkan dalam peta bersama untuk memastikan bahwa lahan tersebut berstatus clean and clear oleh Kementerian ATR BPN, dan melaksanakan pengambilan pemenuhan kewajiban alokasi 20% dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan berdasarkan hasil verifikasi lokasi TORA dalam peta bersama oleh Kementerian ATR BPN. Ketiga, menyosialisasikan regulasi masing-masing kementerian yang pelaksananya saling berkaitan. Dalam hal ini, tata cara pelepasan kawasan hutan yang telah diatur dalam Permen LHK nomor 17 tahun 2018 perlu disosialisasikan kepada Kementerian ATR BPN agar lebih memahami prosesnya guna memberikan tindak lanjut terhadap tanah yang telah dilepaskan dari kawasan hutan oleh KLHK. Keempat, merancang sistem pembuatan surat berbasis digital yang dapat secara otomatis mengenerate nomor surat, konsideran, dan proses pemberian persetujuan melalui pembubuhan tanda tangan untuk mempercepat pembuatan SK. Kemudian diperlukan pula penetapan batas waktu penerbitan SK sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yakni paling lama 10 hari kerja setelah seluruh tahap pelepasan kawasan hutan selesai. Dengan demikian, 4 poin terkait perbaikan kebijakan dalam rangka mencapai target redistribusi tanah selaras dengan gagasan utilitarianisme Jeremy Bentham bahwa perbaikan kebijakan ini menjadi